Polrestabes Bandung memastikan mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia UPI berinisial AM, usia 21 tahun yang ditemukan meninggal di gedung gimnasium, Kota Bandung, bukan korban pembunuhan. Kapolrestabes Bandung, Kombes Budi Sartono mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan rekaman CCTV tergambar jelas urutan bagaimana AM keluar dari kamar kos hingga ditemukan tergeletak di gimnasium dalam kondisi meninggal dunia. Jurnalis Tribun Jabar, Nasmi Abdurrahman melaporkan, dari rekaman CCTV, pada pukul 11.33 waktu Indonesia Barat korban terlihat keluar dari gang kos-kosan di Jalan Alfarizi, Sukasari. Pukul 11.39 waktu Indonesia Barat, korban terlihat berjalan memasuki gedung gimnasium kampus UPI. Pada pukul 11.40 waktu Indonesia Barat korban juga terlihat di CCTV berjalan di dalam gedung gimnasium kampus UPI, ujar Kapolrestabes Bandung Budi. Dalam rekaman CCTV, terlihat korban hanya sendirian. Pada pukul 12.28 waktu Indonesia Barat, terlihat di CCTV korban jatuh dari lantai 2 gedung gimnasium ke lapangan basket di gimnasium tersebut. Jadi terlihat di CCTV-nya, lagi jatuhnya seperti apa, tergambar. Tapi di lantai 2-nya tidak terlihat. Jatuhnya, terlihat. Sejumlah saksi telah diperiksa terhadap N keamanan di kampus tersebut, Afi mantan kekasih korban, N ibu kos korban, SP ayah dari korban, dan MF serta DN saksi yang pertama kali menemukan korban di gedung gimnasium UPI. Dari hasil pemeriksaan terhadap Afi mantan pacarnya, memang benar pada pukul 11 waktu Indonesia Barat pada hari Kamis tersebut yang bersangkutan masih bertemu dengan korban di kos-kosan korban tersebut. Pada saat itu, saksi menjelaskan bahwa sempat terjadi cekcok dengan korban. Akhirnya, saksi Afi meninggalkan kos-kosan korban pulang ke rumah kos-kosannya sendiri. Kemudian setelah itu dia, Afi, tidak tahu lagi korban seperti apa. Nah, makanya itu kalau dilihat dari timelinenya, dari jam 11 yang bersangkutan keluar dari kos-kosan korban. Jam 11.33 waktu Indonesia Barat korban keluar sendirian menuju kampus UPI gimnasium tersebut sendirian, ujar Budi. Penyidik juga melaksanakan pemeriksaan juga kepada N keamanan dan menyatakan memang tidak ada orang lain di gimnasium tersebut. Sehingga kami menyimpulkan bahwa korban pada saat jatuh di lapangan gimnasium kampus tersebut sedang dalam keadaan sendirian, tidak ada orang lain. Itu hasil pemeriksaannya kami. Dugaan sementara memang kalau tidak terjatuh, memang menjatuhkan diri sendiri, kata Kapolrestabes Bandung. Mengumumkan hasil forensik dari kematian yang mahasiswa UPI. Ya, sudah ada Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono, Kasat Reskrim. Sudah semua? Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Polrestabes Bandung akan merilis atau menjelaskan kasus tentang meninggalnya seorang wanita atau mahasiswi UPI yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekitar pukul 15.05 di gedung gimnasium kampus UPI di Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Sebelumnya kami jajaran Polrestabes Bandung mengucapkan turut berduka cita untuk keluarga korban yang mahasiswi UPI yang meninggal pada hari tersebut. Kita perlu jelaskan untuk identitas korban, yaitu atas nama AM, umur 21 tahun, tempat tinggal di Kelurahan Cikalong, Kecamatan Kabupaten Bandung. Jadi yang bersangkutan ditemukan meninggal dunia atau ditemukan telah meninggal pada pukul 15.05 di Gimnasium Kampus UPI, ditemukan oleh 2 orang saksi. Pada saat itu saksi atas nama MF dan DN sedang hendak melakukan membuat konten di gimnasium tersebut. Pada saat saksi mendatangi gimnasium tersebut melihat ada sesosok jenazah sudah tergeletak di gimnasium dan telah dilihat ternyata jenazah wanita, dan setelah sejak itu dilaporkan kepada pihak kepolisian, dan pada saat itu Polsek Sukasari
dan juga jajaran Polrestabes Bandung, tim Inavis langsung melaksanakan olah TKP. Pada saat pelaksanaan TKP, langsung di tim penyidik melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi, orang-orang yang mengetahui kejadian tersebut, dan juga mengamankan CCTV. Dari hasil penyidikan yang dilaksanakan oleh jajaran Polrestabes Bandung, telah tergambar urutan-urutan kejadian pada saat itu. Yaitu pertama kali kita akan jelaskan dulu untuk masalah CCTV. Jadi pada saat CCTV telah kita ambil dan kita telah melihat termasuk CCTV di kos-kosan korban. Jadi pada pukul 11.33 korban keluar dari gang kos-kosan di Jalan Al-Farizi, Isola, Sukasari. Ini adalah gambarnya pada pukul 11.33. Kemudian pada pukul 11.39 terlihat di CCTV korban berjalan memasuki gedung gimnasium kampus UPI. Ini pukul 11.39. Kemudian pada pukul 11.40 korban juga terlihat di CCTV berjalan di dalam gedung gimnasium kampus UPI. Kemudian pada pukul 11.41 terlihat korban memasuki di dalam gedung gimnasium kampus UPI. Sini terlihat sendirian, tidak ada yang lain. Kemudian pada pukul 12.28 terlihat di CCTV korban jatuh dari lantai 2 gedung gimnasium ke lapangan basket di gimnasium tersebut. Oke, terima kasih. Kemudian setelah dari hasil tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Kami memeriksa saksi DN, yaitu keamanan di kampus tersebut, saksi AV, yaitu mantan kekasih dari atau mantan teman dekat dari korban, dan juga saksi N, yaitu ibu kos dari korban tersebut, dan juga saksi SP, yaitu ayah dari korban. Dari keterangan hasil pemeriksaan saksi-saksi, khususnya dari saksi AV, yaitu mantan pacarnya, memang benar pada pukul 11.00 pada hari Kamis tersebut, yang bersangkutan masih bertemu dengan korban di kos-kosan korban tersebut. Pada saat itu saksi menjelaskan hasil pemeriksaan BAP bahwa terjadi cekcok mulut, cekcok permasalahan dengan korban. Akhirnya saksi AV meninggalkan kos-kosan tersebut, pulang ke rumahnya atau pulang ke kos-kosannya sendiri. Ya, betul, pulang ke kosan sendiri. Kemudian setelah itu dia tidak mengetahui lagi korban seperti apa. Nah, maka dari itu kalau dilihat dari timelinenya, dari jam 11 yang bersangkutan keluar dari kos-kosan korban, jam 11.33 korban keluar sendirian menuju kampus UPI gimnasium tersebut sendirian. Kemudian juga kami melaksanakan pemeriksaan juga kepada saksi-saksi lain dan keamanan dan tempat lain. Memang tidak ada orang lain di gimnasium tersebut, sehingga kita menyimpulkan bahwa korban pada saat jatuh di lapangan gimnasium kampus tersebut sedang dalam keadaan sendirian, tidak ada orang lain. Itu hasil pemeriksaannya kami. Untuk yang lainnya, untuk kenapa sebab lukanya seperti apa, nanti dokter yang akan menjelaskan. Nah, untuk seperti apa luka-lukanya, meninggalnya, dan lain-lain secara teknis dokter akan menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih, Pak.
Perkenalkan, nama saya Dr. Nurul Aida Fatia, saya spesialis forensik dan medico legal di Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asi. Terkait korban yang dikirim ke rumah sakit kami. Korban dikirim ke rumah sakit jam 19.30, kemudian menunggu surat permintaan dari penyidik, surat permintaan untuk dilakukan visum. Kebetulan keluarganya menolak untuk dilakukan otopsi, sehingga permintaan untuk visumnya adalah permintaan pemeriksaan luar jenazah. Pemeriksaan luar jenazah dilakukan di pukul 22. Kemudian dari pemeriksaan ditemukan ada beberapa luka. Lukanya itu ditemukan ada luka memar di daerah wajah. Kemudian ada luka lecet juga di daerah wajah sisi kanan. Kemudian ditemukan ada luka robek atau luka terbuka itu di tungkai bawah kanan. Kemudian ada juga patah tulang tertutup itu di tungkai atas kanan dan juga tungkai bawah kanan. Jadi distribusi lukanya ada di sisi sebelah kanan. Jadi mungkin sesuai dengan tadi yang ditunjukkan oleh Pak Kapolres, kondisi korbannya terjatuhnya memang ke sisi kanan dari sisi TV tadi. Gitu. Karena ini hanya pemeriksaan luar jenazah, tentu sebab pasti mati tidak dapat ditentukan karena kami tidak bisa melihat kondisi di dalam tubuh jenazah. Berdasarkan luka yang kami temukan, tentu distribusinya sisi sebelah kanan, berarti itulah yang mengenai pertama, artinya yang mengenai lantai pertama kali. Kemudian untuk distribusi luka di mana lukanya yang dominan adalah yang di tungkai, kemungkinan itu pola luka jatuh dari ketinggian tentu sesuai. Nah, akan tetapi apakah itu bisa mematikan? Tentu bagian lain yang lebih vital, yaitu daerah kepala dibandingkan dengan tungkai bawah atau tungkai atas. Nah, tapi itu tidak bisa kita tentukan karena tidak dilakukan otopsi. Gitu, ya. Karena keluar darah banyak dari hidung, telinga, kemungkinan adanya patah tulang di daerah tengkorak. Akan tetapi tidak ditemukannya luka terbuka, tentu itu baru prediksi karena tidak bisa teraba dan tidak bisa juga terlihat, dan itu hanya bisa dipastikan dengan dilakukan otopsi yang di sini tidak kami lakukan karena keluarga menolak untuk dilakukan otopsi. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Terima kasih. Ada yang bertanyakan? Komandan, jadi penyebabnya itu kenapa? Apa hanya karena lagi jalan tiba-tiba jatuh atau ada pemicu lain, mungkin sakit atau hal lain gitu? Ya, yang hasil pemeriksaan memang terjadi cekcok dengan mantan pacarnya. Diduga mungkin adalah masalah asmara. Tapi saya bilang tadi, memang kalau untuk sebabnya jatuhnya seperti apa, apakah menjatuhkan diri sendiri atau terjatuh, ini karena tidak ada CCTV yang melihat langsung, CCTV-nya melihat pada saat jatuhnya. Jadi kita memeriksa dari keamanan bahwa memang tidak ada satupun yang memasuki gimnasium tersebut, dan hasil CCTV tidak ada orang lain selain dari korban. Jadi hanya korban sendirian saja yang berada di gimnasium tersebut. Gitu. Jadi dari lantai 2 itu kalau bisa digambarkan berapa meter ketinggiannya, Komandan? 6 meter. 6 meter. 6 meter. Jadi terlihat nanti di CCTV-nya lagi jatuhnya. Jadi nanti CCTV tergambar, tapi tidak di lantai 2-nya tidak terlihat, tapi lihat pas lagi jatuhnya terlihat. Oke. Apakah korban punya penyakit atau apa? Tidak ada. Tidak ada korban, tidak ada penyakit dan masih aktif di kampus tersebut, dan juga ikut organisasi juga, untuk organisasi kemahasiswaan juga ikut juga. Satu grup dengan mantan pacar. Masalah asmara. Berarti kalau seperti ini selesai, ditutup kasusnya? Ya, kalau memang tidak ada tindak pidana yang terjadi pada kasus ini, berarti memang tidak ada tindak pidana dan kasus ini tidak ada prosesnya, tertutup. Karena dugaan sementara memang kalau tidak terjatuh, memang menjatuhkan diri sendiri. Ya. Oke? Oke ya. Ini handphone, ini handphone yang korban yang ada chatting-chattingnya dengan diri sendiri juga, dan Diri sendiri? ini CCTV yang
timeline yang mungkin bisa dilihat nanti. Ini rekam. Lagi jalan 1, 2, 3. Dan Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.